7 bulan kemudian, Denver menatap Arabella yang tengah memakan snack di tangan kanannya, seraya menonton acara reality show di TV. Wanita itu terlihat sangat berbeda dari kehamilan pertamanya. Ia tidak mengalami mual, begitupun dengan dirinya. Bahkan Arabella tidak meminta apapun di tengah kehamilannya, dan hal itu sedikit mengganggu pikiran Denver. Apa kehamilan istrinya itu normal? Batin Denver. Bel, iya, apa kamu tidak menginginkan sesuatu? Tidak, jawabnya dengan dingin. Dan ya, selama kehamilan Arabella, wanita itu sangat irit berbicara. Bahkan terkesan dingin. Ia hanya berbicara panjang saat ia berhadapan dengan Kenzie, sementara di hadapannya, Arabella tampak sangatlah cuek. Bukannya wanita hamil akan mengidam? Memangnya jika aku tidak mengidam, kenapa? Tidak, aku hanya sedikit merasa aneh. Oh, jadi kehamilanku aneh. Bukan begitu maksudku. Baiklah, aku sedang ingin... Arabella mengetukkan jarinya di dagu seolah-olah sedang berpikir keras. Lalu, ya, apa? Tanya Denver tak kalah semangat. Aku ingin kamu memakai piyama malam ini. Apa? Denver langsung melebarkan matanya saat permintaan itu keluar dari bibir Arabella. Kenapa? Aku tidak bisa memakainya. Bukannya kamu sendiri yang memintaku mengidam. Sekarang aku sedang ngidam. Ujarnya dengan acuh, bahkan sekarang ia kembali menyambung acara makannya. Tapi kenapa harus piyama? Kenapa tidak makanan? Aku maunya piyama, jadi bagaimana? Balasnya lagi, namun kali ini ia menatap Denver dengan tatapan yang sangat dingin. Baiklah, tapi aku tidak punya. Kenapa? Kamu tahu kan, aku selalu tidur dengan kaos dan aku memang tidak suka pakai piyama. Jadi aku tidak punya piyama. Satupun? Iya, tidak ada satupun. Kamu bisa meminjam punyaku, ujar wanita itu tanpa berpikir panjang. Bagaimana bisa? Itu pasti kekecilan. Tubuhmu yang besar menyalahkan piyamaku, balas Arabella dengan pedas, dan memang wanita itu selalu berkata pedas jika diajak bicara serius oleh Denver. Sangat menguji kesabaran Denver. Lalu sekarang bagaimana? Denver kali ini berusaha memendam emosinya dalam-dalam. Ia harus sabar menghadapi sikap dingin dari sang istri. Ya belilah, balasnya dengan singkat, padat dan jelas. Ini sudah jam 10. Kamu tak mampu membangunkan pemilik mall. Ya Tuhan, baiklah. Denver menggelengkan kepalanya menghadapi sikap Arabella yang terlampau keras kepala. Sekarang keluarganya dipenuhi dengan orang-orang yang keras kepala. Denver menjauhi Arabella sebentar, meraih ponsel di saku celananya dan menghubungi seseorang. Ya, ada apa bos? Di mana kamu? Jalan pulang. Berhenti di mall dulu, belikan piyama. Piyama? Untuk siapa? Ah, tentu saja, pasti untuk Arabella atau ponakanku kan? Ucapnya menebak dengan bangga, namun hasilnya adalah salah. Bukan. Lalu? Baiklah, ukuran siapa? Aku. Apa? Jonathan berteriak kaget di seberang sana, dan hal itu membuat Denver sedikit menjauhkan ponselnya dari telinganya. Diamlah. Denver, warna merah muda, teriak Arabella menggelegar, yang langsung membuat Jonathan di ujung telepon tertawa terbahak-bahak. Denver membalikkan tubuhnya menatap Arabella dengan tatapan tak percaya. Bagaimana bisa ia memakai piyama berwarna terkutuk itu? Sial. Dia kepala mafia, jika kalian lupa. Kenapa harus merah muda? Tanya Denver berbisik seraya menutup ponselnya dengan telapak tangannya. Kenapa? Salah. Tidak, tapi itu tidak pantas dipakai olehku. Itu pasti sangat lucu. Bel, aku tak mau tahu, ucapnya tak terbantahkan. Baiklah. Denver mengalah dan ia pun kembali menempelkan ponsel itu di telinganya. Jonathan, iya, belikan satu. Apa? Ucapnya pura-pura bodoh. Aku tahu kamu sudah mendengarnya tadi, Jonathan. Ayolah kawan, aku tidak tahu. Coba katakan sekali lagi. Belikan aku piyama merah muda, cepat. Baiklah, ujarnya dengan kekehan di akhir katanya. Denver menutup sambungan teleponnya dan kembali duduk di samping Arabella dengan wajah yang masam. Kamu tak ikhlas, tuding Arabella saat melihat ekspresi wajah Denver. Tidak, aku ikhlas kok. Wajar, aku meminta yang warna merah muda. Kan bayi kita perempuan, ucapnya dengan lembut. Iya, aku paham.
Setelah 30 menit berlalu, bel mansion pun berbunyi. Denver langsung melangkahkan kakinya keluar kamar dan segera menuruni tangga, berjalan ke arah pintu utama dan mendapati Jonathan yang sudah berada di depan sana. Jonathan, Denver, sapanya dengan nada yang sangat membuat Denver benci. Kemari kan, sepertinya kamu tampak tak bersemangat. Diamlah, kamu pasti akan sangat lucu memakai piyama ini. Maafkan aku, tapi sepertinya sekarang kamu menjadi kepala mafia yang tak ada harga dirinya di depan istrimu, ucap Jonathan dengan tertawa geli, sedangkan Denver sudah ingin sekali memukul Jonathan, tapi ia pikir itu hanya sia-sia. Kemari kan Jonathan? Oke, tenanglah. Jonathan memberikan bingkisan yang berisi piyama itu ke tangan Denver. Denver dengan cepat menutup pintu, namun suara Jonathan kembali membuat emosinya mendidih. Kalau bisa foto dan kirimkan padaku ya saat kamu memakai piyama itu. Pasti akan sangat menyenangkan melihatmu dengan balutan pakaian semanis itu, Denver. Kamu bicara lagi akan kupenggal kepalamu. Wow, baiklah, aku pergi. Jonathan akhirnya melenggangkan kakinya menjauhi mansion, sedangkan Denver ia menaiki tangga dengan perasaan yang berkecamuk. Haruskah dia berbohong dengan mengatakan kalau piyamanya tidak ada, atau haruskah ia berkata jujur dan berjalan lalu memakai piyama dengan warna terkutuk itu? Denver merasa pening di kepalanya. Pria itu akhirnya mengambil keputusan ia akan jujur. Denver mengambil langkah besar dan berhenti sebentar di depan kamarnya. Pria itu terlihat sedikit gugup dan akhirnya ia pun menghembuskan nafasnya untuk menetralkan rasa gugup yang melandanya. Bel, iya. Arabella berdiri dan menatap Denver. Wanita itu menerbitkan senyumnya saat melihat bingkisan yang ditenteng oleh Denver di tangan kanannya. Ini, ucap Denver menunjukkan bingkisannya di depan Arabella. Ayo pakai. Kamu yakin? Sangat. Baiklah, Denver melirih. Ia pun menjalankan kakinya ke arah walk-in closet dan pria itu terlihat menelan salivanya. Beberapa kali menghembuskan nafasnya dengan kasar. Ini pertama kalinya dalam hidupnya memakai warna yang begitu ia benci, yaitu merah muda. Denver dengan tidak bersemangat mengganti bajunya dengan piyama itu. Pria itu sesekali berdecak saat berkaca dan melihat pantulan dirinya yang membuat dia sendiri membenci melihatnya. Kamu sangat malang, Denver, gumam pria itu dengan kecil sebelum keluar dari walk-in closet. Arabella menunggu Denver seraya memakan snacknya. Wanita itu terus memandang walk-in closet menunggu prianya keluar dari sana. Dan benar saja, saat Denver keluar, senyum wanita itu langsung mengembang. Kamu sangat lucu, pujinya lalu berdiri mendekati Denver. Iya, jawab Denver dengan lemas. Tunggu dulu. Arabella berbalik haluan, ia mendekati nakas, meraih ponselnya dan kembali mendekati Denver. Mau apa? Tanya Denver mulai merasa tak enak dengan apa yang akan dilakukan oleh Arabella. Kita foto, ujar wanita itu tanpa dosa. Apa? Kenapa? Kamu tidak mau? Aku mau, jawab Denver dengan cepat dan pria itu akhirnya hanya diam saat Arabella mulai berselfie di depannya. Senyum Denver dengan segan tersenyum palsu lalu ia kembali menegakkan tubuhnya saat Arabella memeriksa hasil jepretannya. Apa aku sudah boleh mengganti pakaianku? Tidak, kamu harus memakainya sampai tidur. Apa? Kamu boleh menggantinya besok pagi. Bel, kamu tak mau? Aku mau. Bagus. Arabella mendekati tempat tidur dan ia pun membaringkan tubuhnya ke sisi kanan, namun ia masih menatap Denver. Tidur, Denver, ini sudah malam. Iya. Denver perlahan berjalan ke arah ranjang dan membaringkan tubuhnya di sisi kanan lalu memunggungi Arabella. Kamu tidak ikhlas. Apa? Kenapa kamu memunggungiku? Kamu tak ikhlas. Arabella mengulang pertanyaannya, namun kali ini nada suara wanita itu bergetar. Ia langsung menangis dan Denver dengan cepat membalikkan tubuhnya mendekap tubuh Arabella, memasukkan kepala wanita itu ke dalam dada bidangnya. Lalu mencium puncak kepalanya. Aku ikhlas, Hani. Serius? Iya, ujar pria itu lagi dengan nada yang melembut. Ia pun kembali mencium puncak kepala sang istri dan tak lama nafas wanita itu perlahan mulai teratur dan Denver tahu istrinya sudah tertidur. Denver pun akhirnya ikut memejamkan matanya menggapai alam mimpinya. 2 bulan kemudian, tepat 2 bulan setelah kejadian piyama, sekarang kandungan Arabella sudah menginjak usia 9 bulan dan Denver
dan Arabella pun tengah menunggu waktu kelahiran putrinya. Denver sengaja tidak bekerja di kantor selama sebulan ini. Ia ingin menjadi suami yang siaga agar kejadian seperti dulu tidak terulang lagi. Sedangkan kantor sudah dihandle oleh Jonathan. Pria itu akhirnya terbebas dari Cindy yang terikat dengan proyek modelnya. Proyek model Cindy sudah rampung sejak 4 bulan yang lalu. Jadi Jonathan bisa kembali bekerja seperti semula tanpa khawatir dengan keadaan Zico. Arabella menaiki lift untuk ke lantai dasar. Wanita itu merasa sangat haus. Ia pun berjalan ke arah dapur dan wanita itu membuka lemari pendingin dan ia pun mengambil gelas lalu menuangkan air dingin ke dalamnya. Arabella meneguk air itu dengan cepat lalu tiba-tiba ia merasa sangat sakit di perutnya. Wanita itu meringis, bahkan ia melupakan tangannya yang memegang gelas dan prang. Gelas itu terjatuh dan berceceran di lantai dapur. Arabella sedikit tersentak, namun sakit di perutnya semakin menjadi-jadi. Denver! Arabella berusaha berteriak, namun suaranya seakan tenggelam di laut kesakitan hingga hanya memunculkan bunyi yang sangat kecil. Arabella perlahan melangkahkan kakinya, seraya menghindari pecahan kaca dan wanita itu menumpukkan tubuhnya di dinding. Saat berada tepat di tangga, ia berpegangan pada besi tangga dan menatap ruang kerja Denver dengan air mata yang sudah mengalir dari matanya. Shh, Denver! Arabella berusaha mengumpulkan suaranya dan Denver! Arabella berteriak, namun setelah itu tubuhnya melemah. Ia segera mendudukkan tubuhnya di anak tangga terbawah. Denver yang mendengar teriakan Arabella pun segera keluar dari ruang kerjanya meninggalkan berkas-berkas yang tadi sedang ia periksa. Jantungnya seakan memompa lebih kencang. Pria itu langsung berlari dan matanya melebar saat melihat Arabella dengan ekspresi yang sangat menyedihkan. Arabella? Denver langsung menghampiri sang istri dan menatapnya dengan cemas. Apa sekarang? Tanya Denver memastikan waktu kelahiran bayinya. Sepertinya iya. Perutku sangat sakit, Denver. Arabella melirih seraya menggenggam tangan Denver dengan erat. Tunggu, Madam Queen? Denver berteriak dan tak lama wanita paruh bayi itu pun mendekati Denver dan Arabella. Denver, Madam, tolong awasi Kenzie. Dia sedang tidur. Baiklah, aku akan membawa Arabella ke rumah sakit. Hati-hati. Iya. Denver dengan cepat membawa Arabella ala Brindle style. Ia pun langsung bergerak dan memasukkan tubuh Arabella ke dalam mobil. Denver melajukan mobilnya dengan cepat membelah jalanan New York yang sedikit padat. Sial, kenapa sangat macet? Denver memukul setir mobilnya 2 kali lalu menatap Arabella di sampingnya. Denver, sakit. Tunggu sebentar ya. Denver mengelus pelan suara Arabella lalu ide gilanya muncul. Denver langsung memutar kemudinya melewati jalanan yang lumayan kecil, namun masih bisa dimasuki oleh satu mobil. Ia dengan cepat memasuki gang-gang itu dan membelokkan mobilnya dengan tajam saat sampai di jalan raya. Denver langsung menginjakkan pedal gas dan ia pun melaju ke rumah sakit. Kamu berniat membunuhku? Sentak Arabella dengan tajam. Tidak, aku hanya mencari jalan pintas, ucap Denver tanpa berdosa. Oh, dasar! Arabella kembali meringis, namun setelah itu ia kembali merutuki Denver. Terus begitu, sampai akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Denver langsung membawa tubuh Arabella ke dalam gendongannya dan membawanya memasuki rumah sakit. Ia dengan cepat menurunkan tubuh sang istri ke brangkar dan mereka pun langsung bergerak ke unit penanganan pertama. Kamu di sini aja, ucap Dr. Galen. Memang Galen bekerja di rumah sakit itu, jadi dia langsung bergerak cepat saat melihat mobil Denver di parkiran. Baiklah, Galen memasuki ruang itu sementara Denver bergerak tak tenang. Kadang pria itu duduk lalu berdiri lagi. Selalu begitu, hingga terdengar teriakan yang begitu sangat ia kenali dari luar yang mendekat ke arahnya. Daddy! Kenzie langsung menumbrukkan tubuhnya pada Denver. Anak itu memeluk dedinya dengan erat. Mami kenapa? Tanyanya dengan air mata yang sudah berurai. Mami tidak apa-apa sayang, sekarang adik bayinya sudah mau keluar, ucap Denver menghapus air mata Kenzie. Benarkah, Dad? Iya. Kenzie boleh masuk? Jangan, Kenzie dan Daddy di sini aja dulu.
Denver, ucap Madam Queen dengan nafas yang bersautan. Pasti ibu asuhnya mengejar Kenzie yang berlari tadi sampai nafasnya tersenggal seperti ini. Tak lama Cindy dan Jonathan dengan menggandeng Zico mendekati mereka. Denver, bagaimana Arabella? Tanya Jonathan dengan cemas. Masih di dalam. Adik Kenzie mau keluar, sombong anak itu pada Zico. Iyakah? Iya, Daddy yang bilang begitu. Paman, apa adik bayinya akan keluar? Tanya Zico dengan nada polosnya yang langsung diangguki oleh Denver. Kenzie punya adik, Zico kapan? Ujar anak itu yang langsung membuat Jonathan melirik ke arah Cindy yang tengah merona sekarang. Kenzie, jangan begitu, peringat Denver yang paham dengan keadaan. Maaf, Dad. Cukup lama mereka menunggu dibayangi dengan perasaan cemas berbeda dengan Kenzie dan Zico yang sibuk bermain mengadukan agendanya dengan bayi baru nantinya. Denver menggigit bibir darah dalamnya, ia khawatir bukan main hingga akhirnya terdengar suara tangisan bayi yang membuat Denver langsung berdiri dari duduknya dan mendekati pintu ruangan itu. Tak lama Dr. Galen datang dengan senyum yang mengembang lebar. Ibu dan bayinya sehat, Denver. Syukurlah. Denver menghela nafasnya dengan lega saat mendengar kabar Arabella dan bayi mereka yang sehat. Apa aku boleh masuk? Tentu. Denver langsung menggendong Kenzie dan ia pun memasuki ruangan Arabella. Terlihat wanita itu tengah menyusui bayi kecilnya. Denver yang paham pun memutar tubuhnya dan menatap Jonathan. Maaf, kamu tidak boleh masuk. Kenapa? Tanya pria itu dengan mengangkat satu alisnya. Arabella sedang menyusui bayinya, jadi kamu tidak boleh masuk. Astaga, kukira apa? Jadi diam di sini, Jonathan, peringat Denver dengan tegas, tak terbantahkan. Sudahlah, Denver benar, kita masuk setelah Arabella selesai menyusui bayinya. Lerai Cindy yang melihat kilatan kekesalan di mata Jonathan. Baiklah, Jonathan akhirnya kembali duduk dan ia pun memangku Zico. Terima kasih sudah mengerti, ucap Denver dengan dibalas senyuman tipis dari Cindy. Denver kembali melangkahkan kakinya mendekati berangkar sang istri. Denver berdiri di samping Arabella, mereka saling menatap untuk beberapa detik sampai suara Kenzie membuyarkannya. Adikku cantik, puji anak itu dengan polos. Iya, dia cantik sepertimu, ucap Denver dengan mengecup dahi Arabella dengan pelan. Akhirnya aku bisa melahirkan dengan normal. Iya, aku cukup bahagia mendengarnya. Mami, boleh Kenzie gendong? Nanti ya kalau adiknya sudah lebih besar. Ya, kenapa tidak sekarang? Ucapnya melemah dan hal itu langsung membuat Arabella mencubit pelan hidung Kenzie. Nanti Kak Kenzie juga akan menggendongnya. Janji ya, Mam? Iya. Jadi siapa namanya? Tanya Denver dengan pelan. Aku sudah mencari nama. Siapa? Enzi. Kurasa itu terdengar bagus. Ya, nama yang bagus. Mommy, namanya Samantha juga bagus kan? Usul Kenzie yang langsung membuat Arabella tersenyum manis. Kamu benar, boy, ucap Denver mengacak-ngacak rambut Kenzie dengan gemas. Baiklah, namanya Enzi Samantha Lorenzo, ujar Denver dengan bangga. Selamat datang di dunia Enzi Samantha Lorenzo, ucap Arabella dengan mencium bayinya dengan lembut. Kenzie juga mau cium, ucapnya dengan nada yang menggemaskan. Arabella pun mendekatkan tubuh Kenzie dan Kenzie dengan lembut memberikan kecupan singkat di dahi adiknya. Selamat datang Enzi, sapa Kenzie, senang dengan senyum yang mengembang.